Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ustadz selaku dosen pengampu mata kuliah agama beserta teman-teman yang saya banggakan. Pada kali ini saya Afadi Khairul Mu'ammar akan menarasikan kembali tentang materi yang telah dibahas sebelumnya. Ada 3 materi, yaitu yang pertama Quran, As-Sunnah, dan Ijtihad. Yang kedua adalah tentang akidah, dan yang ketiga adalah toleransi. Pertama, Quran. Menurut Al-Lahyani, secara bahasa Al-Quran berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'ana, yang berarti bacaan. Sedangkan menurut Syekh Abdul Azim Az-Zarqani menjelaskan pengertian Quran sebagai mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam sejarahnya Al-Quran yang diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW yang merupakan Rasul pilihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima wahyu berupa Al-Quran. Beliau pertama kali menerima wahyu ketika berusia 40 tahun, tepatnya pada saat sedang berkholwat di Gua Hirau pada tanggal 17 Ramadan. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu tersebut seperti gemerincing lonceng yang membuat sekujur tubuhnya gemetar. Wahyu pertama adalah surah Al-Alaq ayat 1-5 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Pada ayat tersebut Nabi Muhammad diperintahkan untuk membaca oleh malaikat Jibril alaihi salam sampai 3 kali dengan mengatakan bacalah. Namun beliau menjawab, aku tidak bisa membaca. Malaikat Jibril akhirnya mengajarkan kepada Nabi Muhammad SAW hingga benar-benar mampu membacanya. Adapun nama lain dari Al-Quran yaitu Al-Kitab, Al-Furqan, Az-Zikir, dan Al-Huda. Sedangkan isi pokoknya yaitu akidah, ibadah, akhlak, hukum, tazkir, tarikh, muamalah, serta dorongan untuk berpikir. Dan berikutnya adalah sunnah. As-sunnah menurut istilah syar'i ialah sesuatu yang berasal dari Rasulullah SAW, baik itu berupa perkataan, perbuatan, maupun penetapan pengakuan. Maka yang dimaksud as-sunnah adalah segala sesuatu yang diperintahkan, dilarang, atau dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Fungsinya, hadis-hadis sebagai sumber hukum Islam, tentunya untuk menjelaskan lebih detail apa yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Pada dasarnya, hadis memiliki fungsi utama sebagai menegaskan, memperjelas, dan menguatkan hukum-hukum dan hal-hal dalam Al-Quran. Contoh hadis sebagai berikut. Taraktu fikum amroini lang tadhilu ma tasamaktum bihima kitaballahi wa sunnatan nabiyyah. Artinya, aku tinggalkan pada kalian 2 perkara. Jika kalian berpegang teguh dengan keduanya, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu kitabullah dan sunnah nabinya. Dan berikutnya adalah ijtihad. Secara arti kebahasaan, ijtihad adalah bersungguh-sungguh. Jika menganut arti semacam ini, maka
siapapun yang melakukan suatu usaha dengan tujuan ijtihad didefinisikan makna ialah mengerahkan pikiran dan kemampuan untuk menghasilkan hukum syariat dengan cara tertentu. Ijtihad sendiri adalah salah satu dasar yang dijadikan pengambilan hukum. Secara umum, pengambilan hukum suatu perkara dari Quran, jika di dalam Al-Quran tidak ada, maka pencarian dilakukan lewat hadis-hadis yang sahih dan jelas sanadnya. Jika hukum tersebut tetap tidak ada atau tidak ditemukan, maka pilihannya adalah ijtihad. Landasan ijtihad yaitu Quran surat An-Nahl ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim wasfas'alu ahla dzakri in kuntum la ta'lamun. Artinya, dan kami tidak mengutus sebelum kamu kecuali orang-orang lelaki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang-orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahuinya. Menurut para ulama, ijtihad ada berbagai macam, yaitu ijma, merupakan kesepakatan yang diambil oleh ulama dalam mengambil suatu hukum. Hukum tersebut sudah melalui proses panjang dan mengambil referensi dari Al-Quran, hadis. Ijma juga disebut dengan fatwa. Berikutnya adalah qiyas. Qiyas adalah menyamakan. Artinya, suatu masalah dikatakan atau dikaitkan dengan atau disamakan masalah lama yang memiliki kemiripan sebab serta efeknya. Hukum masalah lama tersebut lantas dijadikan hukum masalah baru. Istihsan bisa disebut juga mengambil banyak yang baik. Maslahah mursalah. Ijtihad ini adalah mengambil suatu hukum dengan pertimbangan efek negatif, positif suatu masalah. Prinsipnya adalah bagaimana agar suatu masalah memberi manfaat dan terhindar dari bahaya mudarat. Sudus zariyah adalah ijtihad yang mengambil hukum lebih keras untuk berhati-hati. Hal yang dihukumi mubah, dimakruhkan atau malah diharamkan. Istihsab adalah ijtihad memutuskan suatu hukum dengan menunggu ketetapan suatu perkara. Hal ini seperti seorang perempuan yang ditinggal oleh suaminya untuk pergi merantau dan tanpa kabar. Tidak semerta-merta perempuan itu boleh menikah lagi. Jika hukum kepastiannya apakah suaminya sudah meninggal atau menceraikannya. Jika sudah ada kepastian atau dipastikan, barulah perempuan boleh menikah lagi. Dan yang terakhir adalah urf. Ijtihad ini merupakan pengambilan hukum berdasarkan kebiasaan adat. Selama masalah tidak bertentangan dengan Quran, hadis, masalah tersebut masih diperbolehkan. Dan poin yang kedua adalah tentang akhlak. Pengertian dan ruang lingkup akhlak. Akhlak merupakan sifat batin yang tertanam dalam diri seseorang dengan akan tampaknya perbuatan dan sikap baik menurut norma dan syariat tanpa adanya paksaan dan pertimbangan sebelumnya. Bersungguh-sungguh dalam berbuat dan ikhlas karena ridha Allah Subhanahu wa taala. Menurut Imam Al-Ghazali, dikutip dari Yunahar Ilyas, sifat batin atau sifat yang tertanam dalam jiwa yang mencangkup perbuatan-perbuatan tanpa seorang itu harus berpikir menimbang apa yang
ingin dikerjakan bersifat baik sesuai norma dan aturan agama. Berikutnya ruang lingkup akhlak. Di sini ada 3. Akhlak manusia terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah keseluruhan tingkah laku kita, perkataan dan suara hati dalam menyembah dan mengagungkan Sang Pencipta, seperti dalam mentauhidkannya, berzikir, berdoa, bersyukur atas nikmatnya. Yang kedua adalah akhlak manusia terhadap manusia. Di sini ada 2 poin, yaitu yang pertama akhlak terhadap Rasulullah, mencintai setulus hati dan mengikuti semua sunnahnya, baik itu larangannya maupun perintahnya dan juga anjurannya. Dan yang kedua adalah akhlak terhadap orang tua, dengan menyayangi kedua orang tua serta bertutur kata lembut, tidak membuat kedua orang tua kecewa, dan membahagiakan kedua orang tua. Yang ketiga, akhlak terhadap lingkungan dapat diaplikasikan seperti sadar dan memelihara kelestarian hidup, menjaga dan memanfaatkan alam. Contohnya banyak sekali, tidak membuang sampah sembarangan, tidak melakukan illegal logging dan sebagainya. Akhlak terbagi menjadi 2 macam, yaitu akhlakul mahmudah. Menurut pandangan akal dan syariat, akhlakul mahmudah adalah tingkah laku yang menimbulkan perbuatan-perbuatan baik dan terpuji. Menurut pandangan akal dan syariat, bisa juga akhlak yang senantiasa berada dalam kontrol ilahiyah yang dapat membawa nilai positif. Akhlakul mazmudah, tingkah laku yang menimbulkan perbuatan buruk tidak terpuji atau tercela menurut pandangan akal dan syariat, dilakukan dengan terencana dan dengan kesadaran. Akhlak yang tidak dalam kontrol ilahiyah atau berawal atau berasal dari hawa nafsu. Dasar pembinaan akhlak. Adapun dasarnya adalah Al-Quran dan hadis. Kedua tersebut menjadi landasan utama. Adapun pembinaannya dapat dilakukan seperti pembiasaan, keteladanan, nasihat, kisah, ceramah, pergaulan maupun lewat hukum. Dan poin yang terakhir yaitu tentang toleransi. Secara umum, toleransi dapat diartikan sebagai sikap manusia agar saling menghargai dan menghormati terhadap perbedaan yang ada. Toleransi ini perlu dimunculkan di setiap individu maupun kelompok untuk menumbuhkan rasa perdamaian di sekitar lingkungan. Dalam agama Islam, ada sebuah konsep toleransi antara sesama umat yang dapat menjadi tonggak kedamaian dalam beragama. Konsep ini disebut samamu. Berikutnya problematika kehidupan umat beragama. Secara umum, kondisi kerukunan antar umat beragama di Indonesia, peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah terhadap kerukunan cukup baik dan kondusif. Namun terkadang masalah muncul konflik atau ketegangan baik internal maupun antar umat beragama. Konflik antar umat beragama merupakan konflik yang dapat ditimbulkan akibat dari perbedaan keyakinan yang tidak bisa disiasati dengan sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan. Contohnya adalah konflik Ambon, konflik Poso, konflik di Aceh, dan berbagai macam konflik antar umat beragama yang lainnya. Upaya mewujudkan Islam sebagai rahmatan lil alamin.
yaitu Islam sebagai rahmatan lil alamin. Dari awal Islam mengajarkan kepada pemeluknya perihal pentingnya menjalin hubungan yang ramah dalam bingkai toleransi antar umat beragama. Hal ini tidak lain sebagai bukti bahwa ajaran Islam yang dibawakan oleh Rasulullah merupakan ajaran rahmat semesta alam. Syekh Wahab Zuhaili dalam kitab tafsirnya mengatakan bahwa sikap toleransi antar umat beragama seharusnya menjadi kesadaran bagi semua manusia. Sebab dengan toleransi kerukunan bisa terjalin, kedamaian bisa terjadi atau tercipta di mana-mana, hingga meminimalisasi perilaku kontrol produktif terhadap kerukunan antar umat beragama. Ada dalil lain yang justru paling pokok perihal seperti diutusnya Rasulullah SAW, yaitu wa ma arsalna illa rahmatan lil alamin, yang artinya, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Quran surat Al-Anbiya ayat 107. Pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala hendak menegaskan kembali bahwa di antara tujuan diutusnya Nabi Muhammad adalah untuk menanamkan kasih sayang kepada semua umat, bahkan kepada seluruh alam tanpa memandang latar belakangnya. Demikian tentang materi yang saya narasikan. Apabila ada salah-salah kata, saya minta memohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.